Selamat pagi. Akan saya bacakan Warta Gereja Minggu 19 April 2020. 1. Pengkhotbah. Hari ini Minggu 19 April 2020, bahasa Indonesia akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Berita Trisetyo Nugroho SSI Teol. Bahasa Jawa akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Istiningyang SSI. 2. Ibadah dalam masa KLB Corona. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa selama masa KLB Corona, majelis memutuskan untuk mengganti pelaksanaan ibadah di gereja dengan ibadah online yang dapat diakses melalui YouTube dan Facebook Gereja Kristen Jawa Joyo Diningratan. Informasi pelaksanaan ibadah selanjutnya akan disampaikan melalui pamong blog atau kelompok dan grup WA. Mengingat situasi dan informasi yang terus berkembang dengan cepat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon berdiri. Dan marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita nyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Pujian 172 bait yang pertama, Penebusku Telah Menang. Penebusku yang disalib, kini Ia telah bangkit, maut telah menyerah, kuasa iblis dilawan, setan telah dilumpuhkan, Ia telah menang, menang, menang. Penebusku telah menang, menang, menang. Penebusku telah menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama kita akan memperhatikan hukum kasih yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian pembacaannya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Dengan bangkit berdiri, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melalui iman, kita dimampukan untuk memahami dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bangkit pada hari yang ketiga dan menyelamatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita nyatakan nyanyian syukur kita melalui Kidung Jemaat nomor 202 bait yang pertama, Maut Sudah Menyerah. Sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita menyatukan hati kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk setiap kasih yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Kami selalu mendapatkan kekuatan, kesehatan, penghiburan, perlindungan. Semua itu bukti bahwa Tuhan selalu ada bagi kami dan selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk segala cinta yang Tuhan berikan bagi kami. Dan di tengah-tengah ibadah ini kami pun juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Joyotiningrat. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap warga yang ada di GKJ Joyotiningrat, baik yang ada di Blok A sampai di kelompok Cemani. Dan juga kami pun juga menyerahkan para majelis yang bertugas, yang melayani Tuhan di gerejamu ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati semua keluarga di GKJ Joyotiningrat. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penghiburan, kecukupan. Kami juga berdoa supaya keluarga GKJ Joyotiningrat terus hidup di dalam pengharapan, terus hidup di dalam kerukunan, dan dapat berbagi kasih satu dengan yang lain tanpa memandang derajat, tanpa memandang siapa orang tersebut, tetapi semua bergandengan tangan, semua saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Bapa kami yang ada di surga, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara kami Indonesia hanya di dalam jamahan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, kelemah lembutan, dan juga penuh dengan kekuatan. Kami menyerahkan bangsa kami yang saat ini sedang dikhawatirkan oleh virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan di dalam masa-masa seperti ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan.
kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu menjaga kesehatan kami, dan kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini terkena dampak dari virus corona. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, kecukupan, pemeliharaan, dan juga kami berdoa untuk para dokter, perawat, rumah sakit, semua orang yang bergandengan tangan untuk melawan virus corona ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus melalui darah-Mu yang kudus, virus corona dapat cepat selesai di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, kami menyerahkan juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menantikan momongan atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan sehingga saudara kami melakukan apa yang menjadi bagiannya, yaitu berusaha, dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi saudara-saudara kami. Tuhan, kami percaya bahwa semua yang Tuhan tulis untuk hidup kami semuanya baik. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya, kami menyerahkan keluarga kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami pun juga menyerahkan doa kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan diambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8 dan 9, yang demikian pembacaannya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pengumpulan persembahan bersamaan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 146 bait 1. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita haturkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap tahta-Mu yang Maha Kudus Allah, dengan segenap keberadaan kami. Saat ini kami membawa sedikit persembahan kepadamu, sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dan baru dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Allah, sebagai wujud ucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau, yang begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa persembahan, baik persembahan mingguan, bulanan, perpuluhan, persembahan khusus, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan lainnya. Mampukan kami juga untuk dapat mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang Engkau percaya mengelola dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan persembahan ini. Biarlah Engkau memberikan hati yang takut dan taat akan Engkau, sehingga persembahan ini dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh GKJ Joyodiningrat, dan muaranya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni kami ketika kami mempersembahkan ada dosa dan kesalahan yang terselip di dalam hati kami, Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Engkau yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Berita,
Kami mohon Engkau urapi Bapak Pendeta, sehingga setiap kata-kata yang keluar dari perbendaraan ucapan beliau hanyalah kebenaran akan firman-Mu saja. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur untuk tumbuh kembang setiap firman yang kami terima. Dan pada akhirnya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih ya Allah. Seluruh doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami landaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang akan menyempurnakan doa-doa kami. Ampuni kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk pembacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan selalu ada pada panjenengan berserta keluarga semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang akan dibingkai oleh tema Aku percaya maka aku bersaksi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah panjenengan percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa percaya? Apakah panjenengan melihat secara langsung yang itu mengakibatkan panjenengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Mengapa panjenengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kemudian dari mana saudara percaya atau dari mana sumbernya bahwa Yesus ialah Tuhan dan Juru Selamat? Mungkin kita bisa mengatakan, saya mengetahui, saya percaya, saya mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saya mendengar khotbah dari Pak Pendeta, saya mendengar khotbah dari Ibu Pendeta, saya mendengar kesaksian dari saudara saya di keluarga ataupun di dalam gereja, dan saya membaca Alkitab. Dari situ saya memahami dan saya menemukan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Di sini saya mau menitik beratkan di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam pokok-pokok ajaran gereja Kristen Jawa, Alkitab disebutkan adalah kumpulan tulisan yang diyakini oleh gereja dan orang-orang percaya sebagai firman Allah. Sekali lagi, Alkitab adalah kumpulan tulisan yang diyakini oleh gereja-gereja dan orang-orang percaya sebagai firman Tuhan. Yang terdiri dari berapa kitab, Bapak Ibu? Wonten ingkang pirsa, Bapak Ibu? Ayo, ini
ini katekisasi ya. Jadi Alkitab kita itu ada berapa Alkitab? Maksudnya di Alkitab kita itu ada berapa kitab? 66 ya. 100 untuk panjenengan dan 1000 untuk saya. Ada 66 kitab yang terdiri atau terbagi dari berapa perjanjian? 2 perjanjian. Kemudian di perjanjian lama ada berapa kitab? 39. Yang perjanjian baru 27 Alkitab. Nah, mengapa disebut kumpulan Bapak Ibu? Mengapa disebut kumpulan? Tadi kan dikatakan bahwa Alkitab adalah kumpulan. Mengapa disebut kumpulan? Karena 66 kitab itu dihimpun di dalam satu buku yang disebut Alkitab, yang berupa tulisan, dan semuanya itu bersumber dari kesaksian-kesaksian atau tulisan-tulisan yang semuanya itu menyatakan maksud dan kehendak Tuhan. Jadi dari kesaksian para nabi, kesaksian para rasul, semuanya dikumpulkan menjadi satu dan diyakini sebagai firman Allah. Makanya Alkitab menggunakan gaya bahasa yang berbeda-beda, bentuk sastra yang berbeda-beda, karena zaman di mana penulis menulis itu adalah zamannya yang berbeda-beda. Dan Bapak Ibu dan Saudara, salah satu sarana supaya kita percaya sampai sekarang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah Alkitab. Salah satu sarana kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah Alkitab. Dan gereja-gereja dan orang-orang percaya meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah. Para pengikut Tuhan Yesus zaman dulu, kita tarik ke belakang pada zaman dulu, terutama murid-murid Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat sendiri banyak sekali perkara-perkara, banyak sekali mukjizat-mukjizat, banyak sekali hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana atau saat kapan Tuhan Yesus mengadakan perkara yang besar, bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, bagaimana Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhir, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus menderita, bagaimana Tuhan Yesus disalib, bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian bagaimana Tuhan Yesus diturunkan oleh Nikodemus dan juga Yusuf, bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka melihat secara langsung, Bapak Ibu yang terkasih, mereka mengalami secara langsung. Maka dari itu mereka bisa bersaksi yang kemudian ditulis dan menjadi Alkitab bagi kita semua di zaman sekarang. Dan Bapak Ibu dan Saudara, di dalam kitab atau bacaan Injil pada hari ini, secara khusus kita akan menyoroti murid Yesus yang bernama Thomas. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah iman Thomas. Iman Thomas adalah iman yang belum percaya kalau belum melihat dengan mata kepala sendiri. Thomas akan percaya bahwa Yesus bangkit kalau dia sudah melihat secara langsung bekas paku dan mencucukkan jarinya secara langsung pada bekas paku tersebut. Jika Thomas tidak mengalami hal tersebut, sekalipun dia tidak mau percaya. Tetapi Tuhan Yesus menyapa Thomas dengan khas dan dengan lemah lembut. Damai sejahtera bagi kamu. Tentunya mungkin lebih lembut daripada yang saya katakan sekarang, Bapak Ibu. Damai sejahtera bagi kamu. Lihatlah bekas paku ini dan cucukkanlah tanganmu di dalam bekas paku ini. Dan Thomas menyaksikan secara langsung Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Sehingga Thomas mengatakan, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Thomas mengalami
dan menyaksikan secara langsung pada saat itu. Sehingga Yesus berkata dan memberikan pesan kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Perkataan Yesus ini, berbahagialah mereka yang melihat namun percaya, tidak hanya berlaku pada saat itu saja bagi Thomas tok, tetapi perkataan Yesus adalah pernyataan jangka panjang yang tidak terbatas oleh waktu sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kira-kira siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapa kata mereka ini, Bapak Ibu yang terkasih? Siapa kata mereka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, panjenengan dan saya. Mereka, panjenengan dan saya. Saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang dimaksud Tuhan Yesus mereka di dalam bacaan Injil hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus telah mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maka dari itu sudah seharusnya panjenengan dan saya berbahagia. Sudah seharusnya di dalam nama Kristus Yesus harusnya kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap hari. Bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kuasa maut dikalahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah terbebas dari perbudakan dosa. Sebelum mengakhiri kesaksiannya, Yohanes menuliskan catatan kecil bagi semua orang percaya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yohanes menuliskan catatan kecil, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini yang telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Semua Injil, semua kitab dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ke-66 kitab yang dirangkum, yang dikumpulkan di dalam satu buku yaitu Alkitab, memiliki kewibawaan yang mutlak. Yang pertama, Alkitab sebagai satu-satunya sumber yang benar. Dan yang kedua, orang percaya tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan karya penyelamatan Allah atas manusia di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, Alkitab menjadi dasar dan pedoman sikap hidup orang-orang percaya di tengah-tengah berbagai tantangan. Di dalam Alkitab banyak sekali perkataan Tuhan, perkataan para nabi, perkataan para rasul yang bisa menguatkan panjenengan dan saya, supaya kita tetap fight, kita tetap survive, tetap semangat di dalam mengarungi hidup yang berbagai macam tantangan di dalamnya. Saudara yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab hadir untuk memberikan pengajaran dan kesaksian yang sangat baik dan berharga bagi kita semuanya. Melalui kumpulan-kumpulan tulisan ini, kita akan digiring, kita akan diperlihatkan betapa hebatnya perjalanan keselamatan umat manusia, mulai dari bangsa Israel sampai Tuhan memberikan penolong lain, yaitu Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Dan saat ini Bapak Ibu, kita hidup di dalam zaman di mana Roh Kudus menuntun kita, menjaga kita, supaya kita dapat memperoleh keselamatan yang sempurna.
yang telah kita terima dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jika saat ini kita mengaku bahwa aku sudah diselamatkan melalui darah Yesus yang kudus, bukan berarti kita hidup seenaknya sendiri. Walau Allah memberikan kemerdekaan, bukan berarti kita kemudian masuk lagi ke dalam dosa. Kita memiliki tugas menjaga keselamatan itu dan bersaksi bagi semua orang. Ketika kita bersaksi, monggo bersaksilah dengan cara yang baik. Bersaksilah dengan kata-kata yang baik. Berkata-katalah dengan berdasarkan kasih kepada semua orang. Berkata-katalah yang membuat saudara kita merasa terberkati ketika mereka sedang berkomunikasi atau mendengar kata-kata kita, baik secara langsung berhadap-hadapan atau di dalam media sosial. Juga kita memberikan kata-kata penghiburan, memberikan kata-kata yang memberkati dan menguatkan orang lain. Bukan justru kata-kata yang menjatuhkan orang lain, bukan kata-kata yang mengecewakan orang lain, bukan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara, Bapak, Ibu dan saya telah ditebus oleh darah yang sangat kudus. Maka dari itu, mari kita mengucap syukur. Mari kita bersaksi dimanapun, kapanpun, dan ada siapapun tentang kebaikan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan memberkati, Tuhan akan selalu memberikan kesehatan bagi panjenengan beserta keluarga. Amin. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 426, kita pujikan bait yang pertama, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.